Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, today we are going to study about text procedure on how to make beverages or drinking. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai text prosedur sama seperti kemarin, tapi kali ini kita akan belajar how to make beverages, bagaimana cara membuat minuman, or drinking atau drinking ya. We are going to study on your worksheet on page 62 and page 67. Jadi hari ini kita akan belajar pada LKS kalian halaman 62 dan halaman 67. Oke, silahkan buka LKS-nya. Oke, how to make lemon tea ya, bagaimana cara membuat lemon tea ya. Lemon tea sudah menjadi bahasa Indonesia sekarang ya. Jadi kalau bahasa Indonesia yang benar mungkin teh lemon ya, teh lemon. Here we have some vocabularies ya, that might help you to understand more ya. Jadi di sini Pak Indra mempunyai beberapa kosakata yang mungkin akan membantu kalian lebih memahami teks yang ada di atasnya ya. Yang pertama ada kata refreshing ya. Refreshing itu asal kata dari fresh. Fresh itu menyegarkan ya. Refreshing ya sama artinya menyegarkan. Terus yang berikutnya ada kata soothe the throat ya. Soothe the throat itu artinya melegakan tenggorokan ya. Prevent cough ya, artinya mencegah batuk. Ada weight loss, menurunkan berat badan ya. Ada mint leaf. Leaf itu daun, mint itu mint. Jadi mint leaf itu adalah berarti daun mint. Then ginger itu jahe. Flavor itu rasa. Companion itu pendamping atau teman. Tetapi di sini pendamping atau teman adalah pada konteks makanan ya. Contohnya kerupuk untuk mendampingi soto dan yang lain. Oke. Terus berikutnya ada beberapa juga kata kerja yang khas sekali yang ada pada bagaimana cara membuat minuman, yaitu yang pertama ada add ya. Add itu artinya menambahkan ya. Then boil di sini artinya merebus itu sama saja mendidihkan ya, mendidihkan atau membuat air menjadi 100 derajat Celcius. Then ada kata strain ya. Strain ini artinya saring ya, menyaring ya. Kalau untuk kata umum biasanya menggunakan kata filter ya, filter. Tapi kalau untuk memasak biasanya menggunakan kata strain. Terus yang berikutnya ada kata mix. Mix itu artinya campur ya. Sedangkan bahan yang sudah tercampur nanti namanya mixture ya, atau mixture ya, mixture tulisannya, mixture. Then ada kata grated itu parut ya, parut. Terus ada kata let ya, let terus bla bla bla, atau let terus diikuti dengan bahan-bahannya ataupun masakannya ya, yang nanti diartikan adalah dibiarkan ya, dibiarkan. Ini dalam konteks memasak ya, dalam konteks memasak. Oke, then ada beberapa juga yang keterkaitan dengan teks prosedur yang lainnya. Di antaranya adalah yang pertama cup ya. Cup itu artinya cangkir. Tetapi cup itu tidak harus berbentuk cangkir ya. Cup itu bisa berarti wadah juga ya. Terus yang berikutnya ada half. Half itu artinya setengah ya. Teaspoon itu artinya adalah sendok teh. Ini berasal kata dari tea dan juga spoon ya. Tea itu teh, spoon itu sendok. Terus yang berikutnya yang paling sering keluar nanti itu adalah yang seperti ini nih, bentuk waktu ya. Bentuk waktu ada then yang artinya kemudian ya. Terus ada for a few minutes. Di sini ada kata for ya. For biasanya diartikan untuk, tapi kalau untuk membuat makanan dan minuman, for biasanya diartikan selama ya. Jadi ini artinya for a few minutes berarti artinya selama beberapa menit ya. Terus ada juga biasanya ini diletakkan di yang terakhir, yaitu bla 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 ready ya. Ready di situ diartikan siap atau di sini diartikan sudah jadi. Oke, kita langsung belajar teksnya dari paragraf yang pertama. Lemon tea is a refreshing tea. Wah, jadi ini ada lemon tea adalah teh yang refreshing
yang menyegarkan. With lemon juice is added. Nah, dengan jus lemon yang added tadi sudah nih. Nah, jangan bingung, added itu adalah add yang ditambahkan dengan ed ya. Ed itu hanya imbuhan saja, jadi nggak usah bingung ya. Added yang jadi dengan lemon juice. Nah, jus ini bisa diartikan persan dari sesuatu ya, jus. Dengan lemon juice atau persan dari lemon is added ya, yang ditambahkan in a black or green tea, ke dalam teh hitam ataupun teh hijau ya. Nah, ini terus manfaatnya nih. It soothes the throat ya. Ini bisa soothe tadi sudah ada melegakan ya. Jadi soothe the throat artinya melegakan tenggorokan. Prevent cough ya, mencegah dari batuk ya. Kita kurangi saja biar kosakatanya tidak terlalu banyak. And help in weight loss, dan membantu in weight loss. Weight loss tadi sudah artinya menurunkan berat badan. Jadi ini sangat bagus untuk program diet ya. Here is how to make it. Inilah bagaimana cara membuatnya. To make this easy and quick tea, untuk membuat teh yang mudah dan cepat ini ya. Black or green tea, teh hitam atau teh hijau, is boiled. Nah, tadi sudah ya, boiled itu artinya rebus ya. Jadi black or green tea itu direbus in water, ke dalam air, for a few minutes, selama apa tadi ya? Selama beberapa menit ya. And then strain in a cup. Kemudian di strain itu tadi artinya saring ya. Disaring dalam sebuah cangkir. Then add lemon juice. Jadi terus tambahkan lemon juice. From a half to 1 lemon, dari 1 lemon ataupun a half. Jadi dari 1/2 ataupun 1 lemon, terserah kalian. Kalau menginginkan yang lebih asam berarti 1 lemon. Kalau kurang asam berarti setengah lemon. Terus juga kalian tambahkan juga ada 2 teaspoon of honey or sugar. Jadi di sini kemudian tambahkan 2 sendok teh honey. Honey itu artinya apa ya? Honey itu madu ya, madu or sugar ataupun gula ya. And give it a mix. Dan kemudian di mix. Mix tadi sudah ya. Mix di sini diartikan dicampur ataupun diaduk ya, diaduk. Your lemon tea is ready. Lemon tea-nya sudah siap atau sudah jadi. You can even, kamu juga bisa. Nah, kalau di sini ada you can even, berarti di situ hanya optional. Ya, optional itu pilihan saja. Bisa dilakukan ataupun tidak ya, terserah selera. You can even add some mint leaf. Ya, kamu bahkan bisa add, tadi sudah ya, menambahkan beberapa mint leaf, daun mint ya. While boiling the tea, pada saat boiling the tea. Oh, di sini ditambahkan lagi ya. Di sini ada kata while ya. While itu artinya pada saat ya. Jadi berbarengan ya. Saat merebus teh. If you like ginger, jika kamu juga suka ginger apa ya tadi ya? Ginger itu jahe, you can add it too. Kamu juga bisa menambahkannya juga ya. Add some grated ginger, tambahkan ginger yang sudah grated apa tadi? Grated itu parut ya, yang sudah diparut. When you boil the tea ya, ketika kamu merebus tea ya, teh. It adds great flavor. Ini bisa add, menambah great flavor. Nah, jadi rasa yang wow lah ya, and makes your tea even more refreshing, dan membuat teh kamu more refreshing, lebih menyegarkan lagi. You can even, ini juga optional lagi, kamu juga bisa make ice lemon tea. Widih, enak banget nih ya. Jadi membuat es teh lemon ya. Just let the hot tea. Nah di sini ada kata let di sini yang tadi sudah ya ini. Jadi let di sini diartikan biarkan
biarkan teh panasnya itu come to room temperature ya. Bersuhu ruangan ya, bersuhu ruangan mungkin ya sekitar 27 derajat ya, biar tidak terlalu panas ya. Ataupun kalau di Jawa itu memasukkan es ke dalam air panas bisa mengakibatkan penyakit anyang-anyangan ya gitu ya. Just let the hot tea come to room temperature. Jadi dibiarkan saja teh panasnya itu dingin. Nah, seperti itu. Add some ice cube. Terus kemudian tambahkan ice cube ya. Ice cube ini Pak Indra nggak usah kasih keterangan di sini lah, kalian mungkin udah paham. Ice cube itu adalah asal kata dari ice dan cube ya. Cube itu bentuknya kotak-kotak. Ya. Kalau di sini mungkin namanya ya es apa ya? Es balok lah, es balok ya. Tambahkan es and then add in some lemon juice and honey. Terus kemudian baru ditambahkan lemon juice dan honey. It's good companion. Ini adalah teman yang baik for relaxing, untuk merelaks. Relax itu santai ya, membuat santai your body, tubuh kamu in a hot and tiring day ya. Di hari yang panas dan yang tiring, yang melelahkan ya, yang melelahkan. Oke, untuk teks yang pertama segitu dulu ya. Nanti ada Google Form ya, ada Google Form mengenai kosakata yang ini. Nanti silahkan kalian kerjakan saja ya. Oke, terus yang berikutnya untuk teks yang kedua itu ada dalgona coffee ya. Dalgona coffee mungkin kalian sudah sering minumnya mungkin ya, ataupun melihat lah setidaknya dalgona coffee yang sempat tren 1 tahun 2 tahun yang lalu. Ini ada pada LKS halaman 67 ya. Yang pertama ada kata ingredients ya. Pak Indra sudah siapkan juga vocabulary-nya di sini. Ingredients itu bahan-bahan. Bahan-bahannya apa saja nih? Yang pertama 2 tablespoons. Nah, di sini ada tablespoon. Kalau tadi teaspoon artinya sendok teh, maka di sini ada tablespoon. Asal kata dari table dan spoon. Table itu meja, spoon itu sendok. Artinya mungkin bukan sendok meja ya, tapi sendok makan ya, sendok makan. Ingat, sendok yang makan yang dipakai ini adalah sendok makan yang standarnya orang luar negeri, biasanya lebih besar daripada sendok makannya kita. 2 tablespoons granulated sugar. Lah di sini ada kata sugar. Sugar itu artinya gula. Ya, gula itu ada banyak sekali jenisnya. Tapi kalau granulated sugar itu bisa diartikan adalah gula pasir. Nah, di sini gula pasir ya. Granulated sugar. Terus berikutnya 2 tablespoon instant coffee. Nah, jadi 2 sendok makan instant coffee. Instant coffee ini ya kopi instan kayak Nescafe, kopi ABC ya, dan yang lain. Luwak white coffee dan yang lain. Oke, then 2 tablespoon cold water ya. Ini Pak Indra sedikit ragu dengan kata 2 tablespoon cold water karena di sini air dinginnya hanya 2 sendok ya. Nah, terus yang berikutnya ada es ya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah milk. Milk itu ya susu ya. Terus yang berikutnya direction. Nah, direction ini artinya adalah petunjuk atau arahan ya, petunjuk atau arahan. Yang pertama, in a medium bowl. Bowl ini artinya mangkok ya. Di mangkok yang medium di sini sudah Pak Indra artikan. Medium itu adalah ukuran yang tengah-tengah ya. Berarti besar tidak, kecil juga tidak. Atau kalau di baju, medium itu disimbolkan dengan M. Ya. Kalau kecil itu S, small. Ya. Kalau L itu large, besar. Ya. Kalau medium, M. Ukuran menengah lah. Dalam mangkok berukuran yang menengah atau medium, combine sugar, coffee, and water. Terus kemudian dikombinasikan. Nah, kombinasi itu artinya adalah digabungkan ya. Digabungkan gula, kopi, dan air. Using mixer or whisk, gunakan mixer. Mixer itu asal kata dari mix ya di sini. Nih. Artinya aduk atau kocok. Gunakan mixer. Mixer itu biasanya alat pengaduk ya. Mixer alat pengaduk ataupun whisk. Whisk itu juga alat pengaduk, hanya berbeda alat sajalah. Fungsinya sama pengaduk.
gunakan mixer atau whisk. Whisk, ini aduk atau kocok until the mixture turns. Nah, di sini ada kata mixture. Mix itu artinya campur, mixture itu adalah campurannya tadi. Jadi ketika masih menjadi satu-satu, ya, gula, kopi, air itu masih dalam wujud satu-satu, itu belum tercampur. Ketika sudah tercampur semuanya, kita sebut dengan mixture. Ya. Sudah tidak kelihatan lagi mana gula, mana kopi, dan mana air. Mixture. Turn, turn itu berubah ya di sini ya, turns atau turn into ya, berubah. Kocok sampai campurannya tersebut berubah menjadi silky, smooth and shiny. Nah, di sini ada silky, smooth. Di sini ada kata silk. Silk itu artinya adalah sutra, smooth itu artinya halus. Jadi selembut atau sehalus sutra, and shiny dan bersinar. Then continue whisking, dan terus kemudian continue diartikan adalah terus dilanjutkan ya, mengaduknya until it thickens, sampai si campurannya itu thick. Di sini artinya tebal atau kental ya. Terus berbentuk foamy, foam itu artinya busa ya, dan berbentuk berbusa. Jadi kayak kata styrofoam ya, styrofoam itu artinya busa juga ya. Foam itu artinya busa dan berbentuk busa. If whisking by hand, nah kalau tadi menggunakan mesin, kalau ini pakai tangan nih. If whisking by hand, ketika kalian mengaduknya menggunakan tangan, it will take 8 to 12, akan membutuhkan 8-12 menit ya, untuk mendapatkan fluffiness. Ya, fluffiness di sini asal kata dari fluffy ya. Fluffy itu artinya adalah empuk atau seperti busa gitu ya. Untuk mendapatkan busa. Yang optional itu pilihan, tergantung kalian mau setebal apa ya. Terus yang berikutnya, langkah yang kedua, fill a glass most of the way full with ice and milk. Nah, di sini susah sekali kita ini aja. Jadi kita nggak usah peduli sama ininya ya, biar gampang. Fill a glass, tuangkan ke sebuah gelas, yaitu apa? Ice and milk ya, es dan susunya. Then dolop. Nah, di sini ada dolop. Nah, dolop itu tidak ada di bahasa Indonesia. Dolop itu artinya adalah menuangkan ya, menuangkan bahan makanan tetapi yang lembut ya, menuangkan bahan makanan yang lembut. Dalam bahasa Inggris disebut dengan dolop dan tidak ada artinya di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ya ini paling terbesarkan saja. Dolop, tuangkan ya, and swirl. Swirl itu artinya terus diputar ya. Jadi pada saat menuangkan itu diputar. Biasanya membuat dalgona kopi itu nanti bentuknya melingkar ya, melingkar jadi bagus gitu ya. And swirl the whip coffee mixture on top ya. Jadi tuangkan dan putar-putar kocokan kopi yang tadi dibuat itu on top, di atasnya. Top ini juga sering digunakan untuk istilah topping di dalam makanan atau minuman. Bahan makanan atau bahan minuman yang diletakkan di atas sesuatu ya, itu biasanya kita sebut dengan topping ya. Terus mixing before drinking, terus kemudian diaduk sebelum diminum ya. If desire, jika diinginkan. Tapi kalau nggak diinginkan juga tidak apa-apa, tidak usah diaduk. Oke? If desire ya, jika diinginkan. Oke? Berikutnya silahkan kalian tulis kosakata yang tadi pada halaman 62 dan halaman 67 ini di buku kalian ya, sebagai sarana kalian untuk belajar. Untuk beberapa hari berikutnya nanti Pak Indra akan sharekan berupa Google Form ya, nanti kayak tes kosakata gitulah ya, supaya kamu lebih hafal dengan kosakata yang ada. Oke? Thank you very much for your attention ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.